Shalom semua jemaat Tuhan. Kita sungguh berbahagia pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita ibadah online. Kita mau siapkan hati kita sebelum kita mau mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh berkumpul bersatu hati bersama-sama di tempat yang berbeda, tapi kami dalam satu roh kami boleh memuji menyembah Kau. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ketika kami menaikkan pujian, ketika kami menaikkan penyembahan kami, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mungkin pada hari ini Tuhan, kami mengalami sakit. Kami percaya kami boleh disembuhkan Tuhan. Kami mungkin datang, kami mungkin boleh ada masalah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan adalah sumber jawaban kami. Kami boleh mungkin mengalami kelemahan, tapi kami tahu Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Kami tahu Tuhan ada kuasa di dalam ibadah, ada kuasa Tuhan di dalam puji-pujian yang kami naikkan. Dan kami percaya Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan yang diagungkan, ditinggikan Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau angkat satu lagu pujian, tiba saatnya. Mari kita mau bersama-sama menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang turun dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Di masanya kami mau berkumpul Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang turun dan bertata. Kami
kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kita semangat, amin. GPKDI, Keluarga kita, GPKDI. keluarga kita. Haleluya. Denganmu Tuhan kita mau berjalan. Haleluya. Dia yang setia akan setiap janjinya. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Separuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai Haleluya. Mari semuanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Karena Yesus, Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Ada yang mau kesaksian? Ya, yang kesaksian boleh direkam ya, boleh direkam, boleh dipost di grup Family of God ya. Nah, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kami tahu Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi itu di luar rancangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi pada saat-saat ini, Tuhan turun bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi Dia. Haleluya Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami
rindu melihat Indonesia pulih dari semua hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami ucapkan berkat, Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. kami berdiri Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu.
memulihkan keluarga kami, Engkau akan memulihkan bangsa kami, Engkau akan memulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pemulihan terjadi. Kami percaya Tuhan pemulihan boleh terjadi. Haleluya. Lebih lagi Tuhan, kami harus mencari ya Tuhan. Kami harus Tuhan. Haleluya. Harus hidup kami Tuhan. Kami boleh memiliki Tuhan. Hari-hari Tuhan boleh dipenuhi aliran-aliran air yang sungguh mengalir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kalau Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami, kalau Engkau selalu menuntun kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau boleh siapkan hati setiap kami. Hati kami Tuhan boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih firman-Mu Tuhan. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan Tuhan seluruh panca indera kami Tuhan. Kami mau tangkap firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh taat, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak hati-Mu Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh melawal setiap kami. Dan firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan belajar dari kitab perjanjian lama, yaitu dalam 2 Raja-Raja, ya saudara, pasal yang ke-7 saudara. Tapi sebelumnya itu saya mau membahas lebih dulu dalam pasal yang ke-6. Kita melihat bahwa kisah ini adalah kisah tentang kerajaan Israel Utara, di mana rajanya bernama Yoram saudara. Ya, kita akan melihat, saya akan sampaikan beberapa hal dulu. Jadi di dalam kerajaan Israel Utara dikepung oleh Ben-Hadad, yaitu Raja Aram saudara. Jadi mengepung daerah Israel ini, sehingga bangsa Israel yang ada di Samaria ini mereka tidak bisa keluar, ya. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah kelaparan yang hebat di Samaria. Selama mereka mengerjakannya, mereka mengepungnya, orang-orang Aram mengepung mereka, sehingga seluruh kepala apa yang terjadi di sana betul-betul mengalami bahan pokok juga mahal saudara. Dikatakan kepala keledai berharga 80 shikal perak, ya, dan juga seperempat kap tai merpati berharga 5 shikal
perak, saudara. Begitu mahalnya barang-barang, mereka mengalami kelaparan dan terjadi sesuatu yang sangat menyedihkan adalah sampai anak pun sakit tidak ada makanan, mereka korbankan anak mereka. Ya, dalam pasal 6 ayat 26 di situ ada suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja. Mereka berseru, tolonglah ya tuanku raja. Lalu jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan kah atau hasil pemerasan anggur? Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan itu berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia, supaya hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Saudara, saking terjadinya sesuatu yang sangat pelik, saudara, kesusahan penderitaan yang begitu berat yang dihadapi oleh bangsa Israel yang ada di Samaria, saudara, sehingga anak dikorbankan, anak dimakan, saudara. Dan waktu raja mendengar berita ini, dia memoyakkan bajunya, saudara. Dia memoyakkan bajunya dan dia sangat sedih, ya. Dan dia berkata, raja berkata, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Pada waktu kesulitan besar terjadi bagi bangsa Israel yang ada di Samaria, saudara, ternyata raja ini dia bukannya datang sama Tuhan minta ampun, tapi dia marah kepada Elisa, saudara. Dia hendak membunuh Elisa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat situasi yang terjadi seperti ini terjadi di bangsa Israel yang ada di Samaria, saudara. Dan kita akan melihat beberapa hal, kita akan belajar bahwa ada hal-hal yang bisa kita dapatkan sesuatu dari apa yang terjadi dalam peristiwa bangsa Israel yang ada di Samaria ini, saudara. Jadi bagaimana kita melihat apa reaksi kita, respon kita pada waktu kesukaran itu datang. Apa yang akan kita lakukan pada waktu masalah itu datang, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu masalah ini datang, saudara, sampai Raja Aram ini bukannya bertobat merendahkan diri, tapi dia hendak membunuh Elisa, saudara. Sampai dia mengutus orang mencari Elisa, tapi tidak ditemukan. Sampai Elisa pun berkata, sesungguhnya malapetaka ini daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Dia sudah sadar bahwa malapetaka ini datang dari Tuhan, tapi dia menyatakan bahwa untuk apa saya berharap lagi sama Tuhan kalau itu semua dari Tuhan, saudara. Saudara, kita melihat ada hal-hal yang kita bisa dapatkan dari sini. Yaitu pertama apa, saudara? Kita melihat pada waktu peristiwa itu terjadi dan respon dari Raja Israel ini seperti ini. Kita melihat pada 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang pertama berkata begini, saudara. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam peristiwa seperti itu Tuhan tetap menyayangi bangsa Israel. Dalam peristiwa seperti itu Tuhan tetap mengasihi Raja Israel ini. Sampai apa? Dia mengutus Elia dan menyampaikan firman Tuhan, saudara. Menyampaikan firman Tuhan bahwa apa? Tuhan tetap memelihara dan tetap mengawasi keadaan bangsa Israel. Sehingga Tuhan berkata, besok kira-kira waktu seperti ini, ya, bahwa akan ada apa? Ada sesuatu yang akan terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu firman ini disampaikan oleh Elisa, pada ayat yang kedua pasal 7 ayat yang kedua, 2 Raja-Raja 7 ayat kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya.
dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan situasi seperti ini saudara, apa yang kita bisa dapatkan saudara? Dengan masalah kesukaran terjadi, kita melihat bahwa disitulah kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita butuhkan firman, kita butuhkan Tuhan saudara. Dan Tuhan mau berbicara kepada umatnya pada waktu masalah, pada waktu problem datang, pada waktu sesuatu yang terjadi dalam hidup kita saudara. Seperti yang dialami bangsa Israel, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan selalu ingin menyampaikan sesuatu tentang apa yang akan Tuhan kerjakan saudara. Saudara, di dalam perjanjian lama kita tahu juga kisah tentang Abraham. Tuhan pernah berbicara kepada Abraham bahwa keturunanmu itu akan dijajah di Mesir. Sekian lama, 300 tahun. Akan dijajah saudara. Jadi berapa ratus tahun sebelumnya Tuhan sudah bicara menyatakan kepada Abraham. Kita melihat juga beberapa peristiwa juga saudara. Tentang apa saudara? Tentang Rasul Paulus juga di dalam perjanjian baru juga. Pada waktu Paulus sedang ada di kapal, akan mengalami karam kapal, Tuhan memberikan penglihatan kepada Rasul Paulus bahwa orang semua yang di kapal tidak akan mati. Kenapa? Semuanya akan selamat. Saudara, pada waktu masalah problem terjadi dalam kehidupan kita saudara, ya, kesukaran terjadi dalam hidup kita umatnya, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam saudara. Tuhan pasti memperhatikan, Tuhan pasti memperhatikan, dan Tuhan pasti mau menunjukkan jalan kepada kita. Jadi di waktu kesukaran itu ada, apa yang dibutuhkan saudara? Kita umat Tuhan, gerejanya, kita butuh Tuhan menuntun kita. Kita butuh Tuhan menyampaikan pesan buat kita. Kita butuh firman-Nya. Kita butuh kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Dan kita butuh Tuhan menuntun setiap persoalan yang kita sedang hadapi. Supaya kita mengerti, Tuhan, yang saya sedang hadapi ini bagaimana saya harus mengatasinya. Kita perlu tuntunan Tuhan saudara. Seperti Tuhan bicara kepada Abraham, seperti Tuhan bicara kepada Paulus, Tuhan berbicara kepada gerejanya juga pada saat ini saudara. Oleh karena itu, saya firman Tuhan hari ini, yang pertama adalah pada waktu sukar, apa yang harus gereja lakukan? Gereja harus mendengarkan firman Tuhan. Gereja harus merindukan kehadiran Tuhan. Gereja harus mempercayai hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Elisa kepada Raja Israel saudara. Dalam apa yang disampaikan, firman Tuhan disampaikan kepada Nabi Elisa kepada Raja Israel saudara. Ternyata yang tidak meresponi adalah ajudan jenderalnya. Dan dia berkata tidak mungkin. Sekalipun tingkap langit dibuka, nggak mungkin bisa terjadi. Jadi pada waktu firman disampaikan, ada respon percaya atau tidak saudara. Pada waktu kita tidak percaya, maka firman itu tidak akan terjadi. Apa yang dikatakan jenderal ini, ajudan daripada Raja Israel ini, waktu dia katakan tidak yakin, tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya itu saudara. Saudara, maka jenderal ini, ajudan ini tidak akan mengalaminya saudara. Saudara dikasih Tuhan, jenderal ini menyepelekan nubuatan Elisa, menyepelekan firman Tuhan, dan bahkan dia menghujat Tuhan. Itulah sebabnya ia hanya akan menyaksikan pertolongan Tuhan tanpa dapat menikmatinya saudara. Elisa tidak menggantungkan imannya kepada penglihatan fisiknya, melainkan dia percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Itulah sebabnya Allah menyingkapkan pertolongan apa yang akan dilakukannya bagi umatnya saudara. Saudara, kalau Tuhan pakai Elisa untuk menyingkapkan, menyatakan pertolongan yang akan Tuhan nyatakan kepada umatnya saudara, saya percaya juga bagi kita semua umat Tuhan, gerejanya, bagi kota dan bangsa kita, Tuhan juga mau menyingkapkan pertolongan yang akan dia lakukan bagi kita semua. Dengan kondisi yang sekarang terjadi, kesukaran yang terjadi, kita melihat wabah penyakit COVID-19 saudara. Kita melihat kejadian, kita melihat kasus yang semakin meningkat saudara. Kita percaya Tuhan sanggup menolong kita.
Kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menolong pemerintah kita. Tuhan sanggup menolong masyarakat kita untuk bisa melewati semuanya ini, saudara. Di sini dibutuhkan iman sejati. Tidak bergantung kepada keadaan, melainkan percaya kepada janji firman Tuhan. Jadi semakin berat masalah hidup menimpa kita, semakin anak-anak Tuhan mendekat kepadanya, sehingga tidak menanggalkan iman atau berbalik mengkhianati Tuhan. Saudara, dengan masalah yang datang terjadi dalam hidup kita, mari saudara tetap kita menaruh iman kepada Tuhan. Tetap kita mau dengar dia berbicara kepada kita. Tetap kita pegang firman-Nya. Tetap kita pegang janjinya bahwa dia tidak meninggalkan kita. Dan kita juga tidak akan meninggalkan iman kita. Kita mau tetap percaya sama dia, saudara. Musibah, kesukaran boleh datang, menerpa kita silih berganti. Tetapi apa kita dapat berkata, aku akan tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Mari coba kita katakan bersama-sama, saudara. Musibah, kesukaran boleh datang, menerpa silih berganti. Tetapi aku akan tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang pertama yang kita dapatkan, bahwa pada waktu kesukaran datang, apa yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan, orang percaya umatnya, yaitu kita mendengar suara Tuhan, kita mencari Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, kita percaya kepada dia, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, kita bisa dapatkan apa, saudara, pada waktu kesukaran datang, apa yang akan kita lakukan, yaitu jangan putus asa, jangan tawar hati, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan atau pada masa kesukaran, kecillah kekuatanmu. Ini yang sangat penting, saudara. Jadi ada bagian kita adalah apa? Jangan tawar hati, jangan putus asa. Dalam kesesakan kesukaran ini, ya mungkin saudara yang berdagang mengalami kesulitan, omsetnya menurun, ya apalagi saudara yang mungkin upah harian, saudara mungkin yang bekerja, yang usaha, yang sana sini ada penutupan jalan sehingga mengalami penurunan omset juga, saudara. Daya beli permintaan menurun, saudara. Mungkin mengalami hal-hal ini, ya. Bukan hanya saudara, semua mengalami. Bukan Indonesia saja, tapi seluruh dunia mengalami. Tapi ini kita tidak bisa berkata, kenapa ini harus terjadi? Semua mengalami, saudara. Tapi di dalam masalah sukar ini yang penting apa, saudara-saudara, dan saya respon dengan benar. Jangan tawar hati, jangan putus asa, saudara. Kenapa? Kalau kita putus asa, tawar hati, maka kecillah kekuatan kita, hilanglah semangat kita. Apa yang terjadi kalau itu semua hilang harapan kita, saudara? Maka kita gak bisa bergerak maju, saudara. Kita gak bisa melangkah maju. Kita tetap stay aja di situ, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan tentang kisah selanjutnya apa yang terjadi, saudara. Ada 4 orang-orang sakit kusta. Ada pada 2 Raja-Raja 7 ayat 3, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggiran tempat perkemahan orang Aram, tampaklah tidak ada orang di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara, ada 4 orang yang sakit kusta. Kita percaya pada waktu itu orang yang sakit kusta itu dikucilkan, menganggap orang itu kena kutuk, saudara. Dipisahkan dari keluarga mereka. Dan 4 orang ini, mereka ada di pintu gerbang, mereka mau masuk ke dalam. Tapi mereka tahu bahwa tidak ada makanan juga di dalam kota itu, di dalam kota Samaria. Tidak ada makanan. Jadi mereka duduk dan mereka berkomunikasi, berbicara. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita masuk kota kelaparan, kita juga mati. Kalau tinggal di sini, kita juga akan mati. Jadi sekarang mari kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Dia berkata demikian. Jadi mereka berempat berkomunikasi.
tidak ada makanan. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita akan mati. Sehingga mereka berkata, mari kita akan berusaha untuk masuk ke perkemahan musuh. Ada sesuatu yang akan dilakukan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat keempat orang yang sakit kusta ini, dia tidak putus asa. Dia melihat ada peluang, ada kesempatan dia untuk bisa hidup. Ada kesempatan untuk dia bisa meraih sesuatu. Ada kesempatan, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu kalau orang putus asa, pada waktu orang putus asa, dan pada waktu orang tidak lagi punya semangat gairah, tawar hati, maka orang itu sudah tidak ada lagi mau memikirkan untuk langkah ke depan. Tapi saudara, pada waktu hidup kita melihat di balik kesukaran, di balik masalah ini, pasti ada sesuatu yang kita bisa dapatkan. Pasti ada peluang yang kita bisa dapatkan. Pasti ada peluang yang kita bisa capai, saudara. Saya mendengar teman-teman saya berkata, ada teman saya berkata, dia bisa satu bisnis furniture. Karena furniture itu agak sepi. Tiba-tiba dia mendapatkan tawaran, saudara, teman-teman, untuk menjalankan masker barang-barang yang dibutuhkan sekarang. Dia coba posting kepada teman-teman yang lain. Dan saudara, ternyata bisa berjalan. Karena kebutuhan hidup itu tidak berhenti, terus berjalan. Nah, bayangkan kalau dia sudah putus asa, pasti tidak ada melakukan apa-apa, saudara. Karena dia melihat dia harus berusaha melakukan sesuatu. Pasti ada peluang, saudara. Mari coba berkata pada sebelahnya, pasti ada kesempatan, pasti ada peluang, saudara. Jadi di masa sukar jangan putus asa, jangan tawar hati, saudara. Tetap kita semangat, tetap kita berpikir positif, saudara. Di masa yang sukar ini, saudara jangan sendirian. Kita butuh orang lain, seperti keempat orang yang sakit kusta ini. Dia tidak menyendiri, dia berempat, dia bersama-sama berkomunikasi. Di masa yang sukar ini kita butuh komunitas. Saudara perlu sharing, di mana kita bisa berbagi cerita, berbagi persoalan, masalah yang kita hadapi, saudara. Sehingga apa? Kita bisa melepaskan beban kita. Dan kita bisa berbagi, ada peluang-peluang apa yang kita bisa lalui, ada peluang-peluang apa yang kita bisa kerjakan. Saudara perlu mencari komunitas yang bisa membangun, saudara. Komunitas yang bisa menguatkan, saudara. Komunitas yang bisa memberi semangat kepada saudara. Dan sekarang ini kita dimulai dengan keluarga, saudara. Coba manfaatkan kesempatan dengan keluarga, saudara, untuk berbagi cerita, untuk berbagi hal-hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama, saudara. Melihat peluang, melihat kesempatan di mana kita bisa melangkah maju. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan putus asa, jangan tawar hati, saudara. Seperti 4 orang yang sakit kusta, dia tidak putus asa, dia tidak tawar hati, dia berusaha melihat peluang-peluang yang bisa dia dapatkan dan dia capai, dan dia bertindak, saudara. Dia bertindak, dia pergi perkemahan Aram dengan resikonya kalau dia harus mati-mati. Tapi dia melangkah, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat cerita kisah ini keempat orang yang sakit kusta, kira-kira memberi inspirasi buat kita orang percaya bahwa pasti ada jalan. Dunia berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, saudara. Kalau saudara dan saya ada kemauan, pasti ada jalan. Kenapa? Ada Tuhan bersama-sama dengan kita, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan 4 orang kusta ini, karena kelaparan dia menerobos masuk ke perkemahan pasukan Aram. Dan justru mereka dipakai Tuhan untuk memberitakan pertolongannya bagi Samaria. Keempat orang kusta ini dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Keempat orang kusta ini dipakai Tuhan untuk memberitakan pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang ada di Samaria, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga adalah apa, saudara? Setelah keempat orang sakit kusta ini, dia masuk menerobos, apa yang terjadi, saudara? Dia melangkah dan dia melihat bahwa kemah itu sudah kosong. Pada 2 Raja-Raja pasal 7-8, saya bacakan demikian. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu
makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi saudara? Pada waktu keempat sakit kusta ini masuk ke perkemahan itu kosong saudara. Kenapa kosong? Bahwa Tuhan telah mengacaukan pasukan Aram, sehingga pasukan Aram itu meninggalkan perkemahannya dengan segala isinya begitu saja saudara. Allah bertindak membela umatnya seperti yang dijanjikan kepada Raja Yoram saudara. Sekali lagi Allah membuktikan bahwa ia adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan sungguh mengasihi bangsa Israel. Saudara, apa yang terjadi? Firman-Nya digenapi. Apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa terjadi pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama juga saudara. Sehingga apa? Orang yang sakit kusta ini, dia menemukan makanan, dia menemukan emas, perak, pakaian. Dia makan, dia kumpulin itu emas, pakaian. Pada waktu mereka sedang melakukan itu dan dia sembunyikan semuanya. Dia ingat, gak patut dia lakukan ini untuk dirinya sendiri. Ini kabar baik. Dia gak bisa tinggal diam. Dia harus melakukan sesuatu, memberitahukan kepada saudara-saudaranya yang ada di kota Samaria itu. Dan mereka berkompromi bersama dan mereka lakukan bersama. Mereka datang ke pintu gerbang, memberitahukan di pintu gerbang dan menyampaikan kepada raja apa yang sudah terjadi saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat yang ketiga apa saudara? Pada masa yang sukar, pada waktu Tuhan menggenapi janjinya, saudara, Tuhan mau saudara dan saya menjadi berkat bagi sesama. Seperti orang kusta ini, dia tahu bahwa dia gak berharga, dikucilkan, tapi waktu dia melihat apa yang terbaik dia dapatkan saudara, dia melihat apa yang Tuhan janjikan itu digenapi saudara. Dia tidak buat sendiri. Dia sampaikan kepada masyarakat bangsa Israel, keluarganya yang ada di kota Samaria, supaya mereka pun mendapatkan dan menikmati semua berkat-berkat Tuhan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Efesus 2 ayat 10 juga berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara dan saya, umat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di dalam Tuhan, saudara sudah diperlengkapi oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Dan di dalam Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Tuhan mau saudara di masa yang sukar, saudara tetap melakukan yang baik. Kalau kita sudah melewati masa sukar dan tetap melakukan yang baik, jangan hanya untuk diri sendiri. Kita ingat orang
lain yang membutuhkan pertolongan. Kita juga melihat di 2 Korintus pasal 8 ayat 1 juga, di mana kondisi jemaat yang ada di Makedonia, bahwa mereka dalam kesusahan, saudara. Jemaat yang ada, mereka juga mengalami penderitaan, tapi dia berusaha juga bagaimana dia bisa menabur, saudara. Dia bisa berbagi di dalam kekurangannya juga, saudara, kepada orang-orang kudus, saudara. Saudara dikasih Tuhan, apa yang dapat kita lakukan pada waktu masa sukar, saudara? Tadi pertama, saudara, dikatakan mencari Tuhan, mencari firman-Nya. Dengarlah suara Tuhan yang kita butuhkan memberikan arahan dan tuntunan kepada kita, saudara. Karena kita tahu Tuhanlah segala-galanya buat kita. Yang kedua, di masa sukar, apa yang dapat kita lakukan? Jangan tawar hati, jangan putus asa, saudara. Biarlah kita tetap punya komunitas di mana orang-orang yang bisa menguatkan kita, menghibur kita, saudara. Dan melihat bahwa ada peluang-peluang yang akan kita temukan, yang kita dapatkan, saudara. Yang ketiga, pada masa sukar, Tuhan mau saudara dan saya menjadi berkat, saudara. Kalau Tuhan sudah membawa kita melewati masa yang sukar, ingat, jangan buat diri sendiri, ingat orang lain. Seperti keempat orang yang sakit kusta. Tapi kalau masa sukar itu belum kita lewati, tetap melakukan pekerjaan yang baik. Jangan di masa yang sukar seperti Raja Yoram melakukan hal-hal hendak membunuh Nabi Elisa, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketiga hal ini saya mau sampaikan kepada saudara. Yang terakhir ada yang keempat, adalah Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Di masa yang sukar, saudara ingat ada Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Dia akhirnya melakukan mujizat-mujizat di dalam kehidupan manusia, saudara. Kita tahu, kita melihat bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada sekitar 600.000 orang yang dewasa. Bagaimana mereka bisa dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberi mereka makan dengan memberikan mana dari surga. Pada waktu mereka butuh daging, Tuhan mengirim burung datang, mereka makan daging. Tidak ada restoran, tidak ada kokinya di sana, tidak ada pabriknya, tapi Tuhan pelihara. Ini suatu pertanda bahwa Tuhan adalah Allah yang mampu melakukan segala hal. Dia adalah ahlinya melakukan mujizat demi mujizat, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita menjadi seperti ajudan jenderal daripada Yoram yang tidak percaya firman Tuhan, sehingga dia tidak mengalami apa-apa dan tidak menikmati, dan bahkan dia mengalami kematian. Biar kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa supaya masa yang sukar yang sedang dialami di Indonesia ini akan bisa dilewati. Kita doakan pemerintah kita diberikan hikmat, kekuatan, kemampuan bisa mengatasi COVID-19 dan juga berdampak kepada perekonomian. Dan kita melihat pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang kita patut puji. Dan kita doakan supaya apa yang dilakukan pemerintah, pusat, daerah, itu betul sampai kepada orang-orang yang membutuhkannya, saudara. Dan kita percaya semua yang dapat kita lewati. Semua umat Tuhan tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Dan mari, kesimpulan yang pertama adalah apa yang saya sampaikan hari ini adalah kita membutuhkan Tuhan firman-Nya. Ya, mari kita menaruh iman percaya kepada janji-janjinya. Yang kedua, jangan tawar hati putus asa, jangan sendiri. Butuh komunitas yang bisa menguatkan dan memberi semangat kita. Melihat ada peluang dalam setiap situasi untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan janjikan. Yang ketiga, lakukan perbuatan baik, jadi berkat bagi orang lain, saudara. Yang terakhir, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu karena Dia ahlinya untuk melakukan segala mujizat demi mujizat. Saudara, jangan takut, jangan tawar hati. Ingat, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kuatkan, teguhkan hatimu, pandang kepada Tuhan. Ya, bersama keluarga kita, bersama semua orang percaya, dan bersama-sama kita mencari Tuhan. Kita percaya Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan umatnya. Dia selalu ada
dan hadir bersama kita dalam setiap situasi apapun. Saudara, Tuhan memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Bahwa di masa sukar, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Biarlah di masa sukar ini, kami tetap mencari Tuhan. Kami tetap mencari tuntunan Tuhan. Kami tetap mencari firman Tuhan. Mendengarkan Tuhan berbicara. Memperhatikan Tuhan berbicara. Dan kami mempercayai setiap perkataan dan janji Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu itulah kekuatan kami. Itulah karena Tuhan ada harapan dan sadaran kami. Biarlah Tuhan di masa yang sukar Tuhan, kami umat-Mu, gereja-Mu, kami tetap tidak tawar hati. Kami tetap semangat. Kami tidak putus asa Tuhan. Karena kami percaya selalu ada jalan keluar. Selalu ada peluang dan kesempatan untuk kami bisa maju. Kami tahu kami tidak bisa sendiri, kami butuh komunitas. Berikan kami komunitas orang-orang yang akan selalu menguatkan, menopang kami. Biar keluarga kami menjadi teman komunitas kami. Biar rekan-rekan gereja Tuhan, rekan-rekan orang percaya di mana berada, bisa menjadi komunitas kami, di mana kami bisa saling membantu, kami bisa saling menguatkan Tuhan. Sehingga kami dapat bertahan di masa sukar dan keluar jadi pemenang. Tuhan, biar di masa sukar kami tetap melakukan hal yang baik, karena untuk itulah Tuhan menciptakan kami, untuk kami mengerjakan pekerjaan baik. Dan kalau kami dapat melewati masa yang sukar, kami tidak melupakan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah di masa yang sukar kami dapat melihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang ahli melakukan mujizat, yang mampu melakukan melampaui segala kemampuan kami manusia. Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Kami percaya kami akan melihat jalan keluar, kami lihat terobosan-terobosan terjadi. Kami akan melihat apa yang Tuhan firmankan terjadi bagi kami, bahwa selalu ada jalan di dalam Tuhan. Pada saat kami mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Kami percaya itu Tuhan, bahwa Tuhan berjanji kepada kami bahwa Tuhan bukan memberikan kecelakaan, Tuhan memberikan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Kami percaya itu Tuhan digenapi bagi kami. Kami percaya Tuhan berkata pada waktu mendengar suara Tuhan dan sungguh-sungguh melakukannya, maka segala berkat perjanjian Tuhan digenapi bagi kami. Kami percaya itu terjadi. Kami alami saat ini juga dimanapun kami berada, umat Tuhan di rumah, di tempat ini, Tuhan menjamah dan memberikan kami kekuatan. Dan kami melihat kesukaran ini, kami melihat ada mujizat Tuhan di balik kesukaran ini. Kami melihat ada tangan Tuhan menuntun. Kami melihat ada kekuatan Tuhan, kami lihat ada hikmat Tuhan, kami lihat ada damai sejahtera Tuhan melingkupi kami. Sehingga tidak ada ketakutan yang akan menguasai kami. Yang ada cuma damai sejahtera Allah, hadirat Roh Kudus yang melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Kau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama kita angkat satu pujian. Kita katakan, mari pemain musik, singer maju ke depan. Kita akan naik satu pujian. Setelah itu kita masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Kita angkat pujian, ku pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru. Karena kita tahu pertolongan buat Indonesia, pertolongan kita semua itu datangnya dari Tuhan. Kita mau merendahkan diri mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan
kita akan lebih tinggi dari atas kepala kita. Kita mengatakan kepada Tuhan, genggamlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan beberapa waktu. Haleluya. Oh haleluya. 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 Kami butuhkan Engkau Bapa. Kami butuhkan kuasa-Mu. Kami butuhkan kuasa-Mu Tuhan. Urapan-Mu, hadirat-Mu, Roh Kudus. Oh haleluya. 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 Kami datang bersatu hati, menghampiri kata-Mu Tuhan, merendahkan diri, memohon belas kasihan-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, keluarga kami. Tuhan, pemimpin kami, kota dan bangsa kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu bersama dengan umat-Mu, memohon pengampunan dosa atas setiap kesalahan kami. Kami tahu pemulihan datangnya dari Tuhan, kelepasan datangnya dari Tuhan, kesembuhan mujizat datangnya dari Tuhan. Hanya Tuhan segalanya bagi kami. Dan kami hari ini mau bersatu dengan Kau lewat perjamuan kudus ini. Kami mengangkat roti di hadapan-Mu Tuhan. Karena Kau mengasihi kami dengan kasih yang terbesar, dengan Kau memberikan nyawa-Mu supaya kami menjadi anak-anak-Mu. Setiap orang yang percaya kepada Engkau menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami peroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus. Kau lakukan itu karena Kau mengasihi kami. Dan kami terima kasih-Mu, dan kami juga ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa kami, akal budi kami, dan kekuatan kami. Kami juga mengasihi sama manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami akan menikmati roti bersama Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami di hadapan-Mu. Dan saya akan baca ayat, setelah itu kita makan roti bersama-sama dengan percaya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini ada. Sebab ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan kita. Darah Yesus tercurah habis-habisan di kayu salib, saudara. Lewat darahnya sudah saya dibenarkan, disucikan, dikuduskan, dibeli. Harganya lunas dibayar, sudah saya milik Tuhan selamanya. Lewat darahnya sudah dimeteraikan menjadi milik Tuhan selamanya. Dan oleh darahnya iblis sudah dikalahkan. Oleh bilur-bilurnya juga saudara dan saya sakit telah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih.
kasih Tuhan buat darah Yesus. Terima kasih buat kuasa darah Yesus, darah perjanjian baru. Terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan buat darah Yesus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu, buat darah Yesus yang ajaib dan dahsyat, yang berkuasa. Kami berlindung di dalam darah-Mu. Kami berlindung di dalam darah-Mu Tuhan. Setiap kami yang sakit, kami mengalami kesembuhan janji-Mu, karena Kau berkata oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Seperti bangsa Israel berlindung di dalam darah domba yang dioleskan pada ambang pintu, sehingga malaikat maut tidak membunuh anak-anak sulung daripada orang-orang Israel. Demikian kami mau berlindung di dalam darah Yesus dari segala penyakit, sampah penyakit menular. Kami mau berlindung di dalam darah Yesus Kristus. Darah Yesus melindungi kami, keluarga kami, kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dan saya akan baca firman ini, setelah itu kita minum bersama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama dengan percaya. Terima kasih Tuhan, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Buat pengorbananmu, buat salibmu, buat darahmu, buat kebangkitanmu. Engkau hidup selamanya, engkau naik ke surga, dan kau akan datang kembali menjemput umatmu. Setiap orang yang percaya, yang mengasihimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat darahmu, buat salibmu, buat kematianmu, kebangkitanmu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Nanti kami mau bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Kami mau bernyanyi bersorak bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat wasabagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersungka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Beri sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari saudara kita bagi beri bersama. Kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapa, terima kasih buat pimpinan penyertaanmu dalam ibadah kami di pagi hari ini. Dari awal sampai akhir kami mengucap syukur Tuhan. Biar setiap kami, di mana kami berada di tempat ini maupun di rumah-rumah, ya Tuhan, orang yang menyaksikan ibadah kami dan terlibat bersama-sama dalam ibadah bersama kami, kuasa ibadah mengubah kami, mengubah sikap hati kami, perilaku kami, pola pikir kami, untuk terus bertumbuh serupa dengan Kristus Tuhan. Sehingga kami jadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang tangguh Tuhan, yang siap menghadapi setiap apapun kejadian dalam hidup kami. Kalau masa-masa sukar terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap kuat di dalam Tuhan.
Kami tetap mencari Tuhan. Kami minta tuntunan Tuhan. Kami tetap mendengar suara Tuhan. Kami tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap mencintai Tuhan dan mempercayai setiap perkataan firman Tuhan yang tertulis. Dan juga Tuhan dalam berbicara kepada kami secara audible. Kami dapat juga mendengarkannya itu Tuhan. Tuntunan Tuhan jelas buat kami. Itulah yang membuat kami, hidup kami jadi kuat Tuhan. Itu firman Tuhan yang membuat kami bisa bertahan sampai akhir. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bapa, terima kasih. Apapun yang dihadapi oleh umat Tuhan hari ini, di rumah mereka, pekerjaan usaha mereka, apapun yang sedang bangsa kami hadapi, kota kami hadapi, kami percaya Tuhan. Negara-negara lain sedang hadapi Tuhan serangan dari COVID-19. Kami percaya Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat, dan Tuhan memberikan pernyataan bahwa Tuhan ada hadir di dalamnya. Dan Tuhan akan menolong dan berikan jalan keluar dan kemenangan. Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berseru kepadamu dan kami mau belas kasihan-Mu. Sehingga semua ini akan berlalu, kami percaya. Tidak ada Tuhan yang mustahil buat Tuhan untuk menolong kami, menolong keluarga kami, kota dan bangsa kami, dan juga bangsa-bangsa lain sedang dilanda dengan COVID-19 yang berdampak kepada kesulitan ekonomi juga Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang menderita karena COVID-19. Kuatkan, teguhkan hati mereka, sehingga masa-masa mereka, masa-masa mereka isolasi, mereka tetap kuat dan sehat. Dan berkati Tuhan buat masyarakat semuanya Tuhan. Bisa menjaga diri, jaga pola hidup, jaga jarak dan stay di rumah. Beri kemampuan buat hal ini Tuhan. Apa yang telah pemerintah lakukan, Tuhan menuntun dan menolong supaya membuat masyarakat tetap bisa sabar menanti ya Tuhan jalan keluar dari Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Mari saudara, angkat tangan kita. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyertai engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dalam segala hal yang Bapa berikan bagimu. Dan kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi engkau, menguatkan engkau, mengajar engkau, membawa engkau menang selalu, berhasil dalam semua hal. Sampai Tuhan datang kembali menjemput kita dan kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berkata, amin. Shalom, Tuhan berkati.